Halo semua, kita akan belajar terkait dengan metode integrasi. Yang pertama adalah menggunakan integrasi fungsi trigonometri. Jika kita menyelesaikan integral fungsi trigonometri, maka yang menjadi hal yang sangat penting itu adalah kalian harus bisa memahami hubungan trigonometri. Hubungan trigonometri antara lain, misalkan di sini yang sudah sangat terkenal lah ya. Dikatakan bahwa sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu adalah 1 ya. Anda harus hafal ya di sini semua ya. Anda sudah pernah menghafalkannya gitu ya. Maka bisa menggunakannya dengan mudah nanti ketika mengintegralkan fungsi trigonometri. 1 ditambah tangan kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X. 1 plus kotangan sama dengan kosekant kuadrat X. Ya, kotangan kuadrat X sama dengan kosekant kuadrat X. Kemudian sinus kuadrat X sama dengan setengah 1 min cos 2X ya. Jadi kalau misalkan kita punya ini 1 itu ya, maka ininya 2 ya. Kemudian cosinus kuadrat X sama dengan setengah 1 plus cos 2X. Anda punya hubungan ya. Kemudian di sini ada sin X dikalikan dengan cos X itu adalah setengah ya, sinus 2X. Kemudian ini adalah hubungan perkalian sinus dan cosinus. Jika sin X dikalikan dengan cos X itu adalah setengah sin ya, pengurangan dari X min Y ya. Kemudian plus sin X plus Y. Sin gitu ya. Kalau sin dulu ya. Kemudian sin X sin Y itu adalah cos X min Y ya, min cos X plus Y. Semuanya dikalikan dengan setengah ya. Kemudian punya ada perkalian cosinus dengan cosinus itu adalah cosinus X min Y plus cosinus X plus Y ya. Yang menjadi beda antara perkalian sinus dan cosinus ya. Sinus X sin Y dengan cosinus X dikalikan dengan cosinus Y adalah pengurangan dan penambahan di sini ya. Kemudian ada hubungan bahwa 1 min cos X sama dengan 2 sin kuadrat setengah X. 1 min cos X sama dengan 2 sinus kuadrat setengah X. Kemudian 1 plus cos X adalah 2 cosinus kuadrat setengah X. Ya. Kemudian di sini ada hubungan yang lain, yaitu 1 plus minus sin X adalah 1 plus minus 2 cosinus setengah pi min X. Itu adalah hubungan-hubungan yang trigonometri yang mungkin sangat membantu ketika Anda menyelesaikan integral gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih pembuktian rumus-rumus tadi gitu ya. Anda bisa melakukan pembuktian bahwa satu persatu bahwa rumus tadi memang bisa digunakan, atau kalau Anda mau menyelesaikannya dengan menurunkan dulu, kenapa kok bisa seperti itu, juga akan boleh, cuma akan menghabiskan waktu ya dalam penyelesaian. Jadi contoh di sini ya, saya ada kasus di mana sinus kuadrat X ditambah dengan cosinus kuadrat X sama dengan 1. Buktinya apa? Kita punya segitiga sikus ini ya, dengan sudut X di sini ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat bahwa ini adalah A ya, kemudian B itu adalah di absisnya X ya, A itu adalah panjang di absis Y ya. Kemudian sisi miringnya adalah C. Dengan teorema Pitagoras kita akan tahu bahwa A kuadrat sama ditambah dengan B kuadrat sama dengan C ya. Dan kita tahu bahwa yang disebut dengan sinus itu adalah A per C, sisi panjang ya. Sinus itu adalah sisi panjang dibagi dengan sisi miringnya. Sinus X adalah A dibagi dengan C. Kemudian cosinus itu apa? Sisi yang mendatar dibagi dengan sisi yang miring adalah B per C. Sehingga Anda sekarang bisa mengintegralkan, memangkatkan ya, di mana sin kuadratnya dengan cos kuadratnya. Di mana sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu apa? Ya, A per C dikuadratkan. Ya, ini menjadi seperti ini ya. Kemudian B per C dikuadratkan. Ya, atau Anda akan bisa mendapatkan bahwa A kuadrat ditambah dengan B kuadrat plus C. Di mana ya tahu tadi dari teorema Pitagoras bahwa A kuadrat ditambah dengan B kuadrat adalah C. Jadi nilainya adalah 1. Jadi nanti bisa dibuktikan ya bahwa sinus kuadrat X ditambah dengan cosinus kuadrat X itu adalah 1. Ya, bukti yang lain sini untuk kasus yang lain ya. Kita ada sinus kuadrat X sama dengan apa? Kita diminta untuk membuktikan bahwa itu adalah setara dengan setengah 1 min
cos 2x. Buktinya apa? Kita ada bahwa cosinus 2x itu adalah cosinus kuadrat x dikurangi dengan sinus kuadrat x. Ini sudah di rumus nomor 10 dan 11 tadi di awal gitu ya. Kita bisa tahu ya. Kemudian kita tahu bahwa kalau misalkan kita pecah ya, kalau misalkan kita pecah jadi cos kuadrat x-nya itu adalah, kita sudah buktikan tadi adalah 1 min sin kuadrat x. Jadi Anda pecah di sini ya, mendapatkan ini ya. Kemudian min sin kuadrat x. Ya. Atau menjadi apa? Bahwa cosinus 2x itu adalah 1 min 2 sin kuadrat x ya. Kemudian Anda bisa membuat rearrangement sehingga apa? Sin kuadrat x sama dengan setengah 1 min cos 2x ya. Terbukti ya. Seperti itu. Kemudian ini lagi ya, sinus x cosinus y, buktikan bahwa itu adalah setengah sinus x min y ditambah dengan sin x plus y. Jawabnya kita sudah tahu bahwa yang disebut dengan sin x plus y, kalau misalnya kita lihat di sini, itu adalah sinus x cos y dan cosinus x sin y. Sin x cos y, cos x sin y. Kalau pengurangannya antara sin x min y itu apa? Ya sin x cos y dikurangi dengan cos x sin y. Sehingga kita bisa jumlahkan gitu ya. Maka kita akan mendapatkan apa? Bahwa sin x plus y ditambah dengan sin x min y atau sin x min y ditambah dengan sin x plus y itu kita bisa dijumlahkan, yang akan menjadi 0 itu adalah sin x cos y ditambah dengan cosinus x sin y ya. Di sini akan Anda lihat bahwa ini menjadi 0 ya, sehingga Anda bisa mendapatkan di sini ya 2 sin x plus 2 sin x cos y, sehingga akan Anda dapatkan bahwa bahwa sin x kalikan dengan cos y itu adalah setengah dari sin dalam kurung besar ya, sin x min y plus sin x plus y. Seperti itu ya. Nah, untuk kasus-kasus integral sekarang ya, kita coba selesaikan ya. Untuk kasus integral yang pertama, ya ini jangan dilihat dulu yang bawah itu ya, kita satu persatu dari bagian atas. Untuk yang pertama adalah kita punya kasus bahwa sin pangkat mx dan cosinus pangkat nx dx ya. Dimana nilai m dan nilai n itu bisa bulat, ganjil, bulat. Kemudian genap dan seterusnya, dan ini sangat mempengaruhi bagaimana kita melakukan substitusi gitu ya. Yang pertama ya, A ya, jika M positif dan ganjil. Jadi kita fokus ke M di sini ya. Jika M positif dan ganjil ya. Jadi pertama kita fokus ke M, di mana M adalah positif dan ganjil. Sehingga kalau misalkan M-nya positif dan ganjil, jadi kita punya tadi apa? Sin pangkat M dikalikan dengan cosinus pangkat nx ya, di mana m itu ganjil. Kalau m ganjil saya bisa pecah ya, jadi 2k plus 1 gitu ya. Jadi k itu adalah bilangan bulat, jadi plus 1. Jadi sin 2k plus 1 x dikalikan dengan cosinus pangkat nx sama dengan sinus 2k ya. Kalau lihat di sini ya, maka salah satu sinusnya akan keluar ya, 2kx cosinus pangkat x dan sin x ya. Sin x muncul dari mana? Dari sini ya, dari awalnya adalah 2k plus 1. Sehingga kita bisa membuat hal yang menjadi mudah bahwa sin pangkat mx cosinus pangkat nx itu adalah sinus 2k x ya, cosinus pangkat nx dan sinus ini. Kemudian sinusnya masuk ke dalam turunan ya. Turunannya apa? Sesuatu yang menghasilkan sin x dx itu apa? Sesuatu yang menghasilkan tadi adalah min d cos x ya. D cos x itu apa? Min sin x. Maka kita harus tambahkan dengan min biar menjadi apa? Jadi seperti ini ya. Atau Anda lihat bahwa D cos x itu adalah min sin x ya, dx ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin dapat x sin x dx, maka adalah min d cos x ya. Seperti ini ya. Kemudian Anda lihat bahwa di sini adalah cos pangkat n. Kemudian ini sin pangkat suatu yang berpangkat
bulat. Maka Anda sekarang bisa ubah menjadi yang depan ini menjadi apa? Menjadi 1 min cos kuadrat X. Kemudian semuanya Anda dapatkan semuanya dalam bentuk cos. Kalau semuanya dalam bentuk cosinus, maka semuanya menjadi mudah. Ya. Kemudian yang B ya, yang B itu adalah jika yang ganjil itu adalah yang pangkat n. Punyanya cosinus. Ini sama analoginya dengan yang tadi gitu ya, nggak usah dipanjang lebar mungkin ya. Jika kita punya n, bahwa n itu adalah 2k plus 1, maka yang dilepaskan itu adalah cosinusnya. Jadi kita punya sin pangkat nx, kemudian cosinus pangkat nx, itu setara dengan apa? Setara dengan sinus mx ya, kemudian cosinus 2k plus 1 x dx, atau sin mx ya, cosinus 2kx ya, kemudian cosinus x dx ya. Kemudian nanti Anda bisa mendapatkan ya ini ya, sinus kemudian cosinus. Kemudian cosinusnya bisa Anda pecah menjadi dengan hubungan bahwa 1 adalah sama dengan sinus kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x. Kemudian Anda punya cos x di sini di x-nya, kemudian cos x-nya masuk ke dalam fungsi diferensialnya, di mana cos x dx itu adalah d sin x. Kemudian Anda lihat di sini semuanya dalam bentuk sinus, jadi mudah untuk diintegralkan. Ya, kita latihan soal lah ya, latihan soal biar mempermudah, biar lebih paham ya. Kita punya kasus yang sekarang yang pertama itu adalah integral sinus kuadrat x cosinus pangkat 3x dx. Anda lihat yang di sini yang ganjil yang mana? Yang ganjil adalah punya cosinus ya. Sehingga Anda bisa mengubahnya menjadi apa? Ya, integral ya, sin kuadrat x ya. Kemudian ada cosinus kuadrat x ya. Kemudian di sini ada cosinus x dx ya. Atau menjadi apa? Sin kuadrat x ya, cosinus kuadrat x ya, kemudian menjadi d sin x. Ini masuk ke dalam ya, d sin x ya. Kemudian Anda mendapatkan sekarang masih sinus dan cosinus, kemudian Anda mengintegralkan lagi kuadrat x, di mana cosinus adalah 1 min sin kuadrat x ya. Kemudian Anda punya d sin x ya. Kemudian di sini Anda punya integral sin kuadrat x ya. Kemudian min sin pangkat 4x ya. Kemudian semuanya diintegralkan terhadap d sin x ya. Kalau Anda punya sekarang sin ini pangkat kuadrat sin pangkat 4x ya. Kemudian d sin x, jadi sebenarnya jadi mudah ya. Kalau misalnya ini diintegralkan biasa karena sudah u ya. Misalkan Anda punya punya u ya, du itu kan sama kan, ini anggap aja u-nya itu adalah sin x itu, jadi mudah. Jadi ini menjadi apa? 3 sin pangkat 3x ya, min 1/5 sin pangkat 5x, jangan lupa plus c. Jadi integralnya itu ya, jadi mudah ya. Kemudian nanti ada kasus yang lain, Anda latihan lah ya. Anda akan ada tugas yang banyak untuk berlatih di sini. Kemudian untuk yang B ya, untuk yang B itu adalah jika kita mempunyai sebuah M dan N itu bulat, positif dan genap. Jika M dan N bulat, positif dan genap itu gimana? Wah, ini nggak ada yang ganjil Pak. Kalau yang ganjil tadi gampang ya, tinggal dipecah jadi 2k plus 1 gitu ya. Sekarang kalau misalnya semuanya genap gimana? Kalau semuanya genap maka kita bisa digunakan ya, kita bisa menggunakan hubungan trigonometri di mana sin kuadrat x itu adalah setengah 1 min cos 2x. Nah ini ya. Kemudian cos kuadrat x itu adalah setengah 1 plus cos 2x ya. Dan punya perkalian antara sin x dan cos x adalah setengah sin 2x ya. Jadi nanti kalau misalnya sin kuadrat, cos kuadrat itu nanti tinggal nilai kuadratnya. Jadi mudah dari sini ya. Ya, contoh sekarang ya. Nah, contohnya ya. Jadi kita punya cos kuadrat 3x ya dikalikan dengan sin pangkat 4 3x dx. Anda lihat di sini pangkatnya ini pangkat 2, ini pangkat 4 ya. Atau ketika saya pecah menjadi apa? Cos sinus 3x, sinus
3x ya, ini dikuadratkan. Kemudian yang pangkatnya 2 punya sin saya keluarkan. Ya, clear ya di sini ya. Ya, kemudian dari sini Anda bisa tahu ya hubungan tadi cos x sin x ya itu menjadi apa? Ini saya pecah ya, dimana cos 3x sin 3x ini ya, ini bisa menjadi setengah sinus 6x ya, karena ini 3 maka menjadi 6 ya, kuadrat ya, kuadratnya. Kemudian Anda tahu tadi bahwa sinus kuadrat 3x ya akan setara dengan apa? Setara dengan setengah ya 1 min kosinus 6x. Dan ini masih di x. Oke. Kemudian Anda bisa melakukan kadang-kala yang membuat konstanta kita keluarkan lah ya biar nggak membuat bingung. Ini setengah kuadrat kan 1/4 ya. Kemudian kalikan dengan setengah menjadi 1/8 saya keluarkan gitu ya. Kemudian ini menjadi sinus kuadrat 6x ya. Kemudian ya ini mengalihkan ke sana gitu ya. Nah, kemudian menjadi ini sinus kuadrat 6x dikalikan dengan kosinus 6x menjadi apa? Sinus kuadrat 6x ya. Kemudian kosinus 6x ya. Semuanya dx ya. Kemudian kita masih punya sinus kuadrat 6x ya. Kalau misalkan kita masih punya kuadrat itu menjadi sulit untuk dilakukan integrasi karena apa? Masih berbeda antara sinus dengan dx-nya gitu ya. Maka saya akan ubah menjadi apa? Menjadi ini saya ubah atau sama dengan 1/8 integral ya. Tadi kan saya tahu bahwa ini adalah setengah 1 min kosinus 12x ya. Kemudian ini menjadi ya, sinus kuadrat 6x kosinus 6x dan semuanya dx ya. Kemudian saya pecah lagi, ini makin panjang ya, saya geserkan sana ya, atau 1/8 ya. Ya, integral dari apa? Ini setengahnya sudah bisa keluar ya, gampang ya. Maka setengah dx ya, kalau bisa ada sesuatu yang bisa menjadi mudah itu dikeluarkan saja dari integralnya. Ya. Kemudian ini menjadi apa? Ya. Anda dapatkan ini 1/8 ya, kemudian ini besar ya, setengah dx ya. Kemudian Anda menjadi punya ya, Anda punya menjadi integral setengah dx kemudian dikurangi dengan integral min kosinus 12x dx. Ini sudah ini positif ya karena sudah negatif. Kemudian Anda punya integral dari sin kuadrat 6x cos 6x dx ya. Anda sekarang punya kosinus 12x dx ya, dimana kosinus 12x dx itu menjadi mudah. Oh ya, saya lupa ya. Di sini kan punya setengah 1 min ya. Berarti ini kan kalau misalnya saya keluarkan kan berarti setengah x, setengah dx ya. Kemudian ini juga punya setengah. Saya tambahkan di sini ya. Ya, setengah kosinus 12x dx. Kemudian ini menjadi apa? 1/8 ya. Ya. Integral dari ini apa? Langsung aja x per 2 ya. Per 2 ya. Kemudian integral dari setengah kosinus 12x dx itu apa? Ini adalah 1/24 sinus 12x ya. Kemudian kalau misalkan yang berikutnya, yang kedua, yang term yang berikut, yang ketiga ini adalah Anda punya sinus kuadrat 6x kosinus 6x dx. Ini masuk aja ke sana ya. Jadi apa? Sinus kuadrat, saya tuliskan di sini, d sin x ya. Ini menjadi apa? Jadi mudah ya. Kemudian di sini Anda mendapatkan bahwa ya d sin 6x aja lah ya, biar mudah ya, 6 ya. Kemudian ini dikalikan dengan 6.
ya. Anda mendapatkan menjadi apa? Jadi seperti ini ya. Maka Anda mendapatkan kalau misalkan seperti ini, maka Anda bisa mendapatkan integral 1/6 sinus kuadrat 6x d 6x ya, atau menjadi 1/8 integral dari apa? Ini sudah selesai, ini tidak integral lagi. Jadi x per 2 min 1/24 sin 12x ya. Kalau ini diintegralkan menjadi 1/3 kalikan 1/6 sinus pengetiga 6x ini plus c. Jadi seperti ini. Jadi Anda targetnya itu mereduksi dari pangkatnya menjadi habis. Kalau misalkan tadi ada pangkat kuadrat kan sulit ya. Kalau misalkan kita jadi pangkatnya 1 itu kan jadi mudah. Seperti itu ya. Kemudian lanjut ya. Selanjutnya ya. Jika M dan M itu adalah bulat negatif. Nah, sekarang tadi yang bulat positif. Sekarang kalau M adalah min K, kemudian N sama dengan min H gimana? Jadi kita punya sinus pangkat MX ya, cosinus pangkat NX dx ya. Itu setara dengan apa? Ya, karena dia pangkatnya negatif menjadi apa? Dx sin pangkat Kx ya, cosinus pangkat Hx ya. Ini M-nya negatif, N-nya negatif gitu ya. Atau misalkan ini menjadi mudah jika Anda melihatnya dengan bentuk yang lain. Jadi bentuknya adalah kosekan dan sekan, di mana sin pangkat K itu adalah kosekan pangkat K. Di sini ya. Kemudian kosinus itu menjadi sekan. Sehingga Anda mendapatkan apa? Kosekan pangkat Kx, kemudian sekan H-2x, dan kalau misalkan kita punya tadi pangkat H ya, Anda bisa menjadi H-2 ya, kemudian sekan kuadrat X. Nah, ini dipecah menjadi apa? Sekan H-2x sekan kuadrat X dx. Jadi Anda pecah di sini. Harapannya apa? Harapannya adalah Anda bisa memasukkannya menjadi apa? Menjadi sesuatu. Anda tahu bahwa kemarin ada turunan dari tangan X apa? Sekan kuadrat X. Jadi kalau sekan kuadrat X dx itu menjadi apa? D tangan X ya. Jadi semuanya akan diarahkan ke mana? Ke tangan gitu ya. Kemudian yang di pertanyaan adalah, Pak, kalau yang kosekan pangkat Kx dengan sekan pangkat H-2x-nya itu gimana? Oh ya, sekarang kita ubah gitu ya. Kita ubah gitu ya. Tadi sudah tahu bahwa sekan kuadrat X bisa masuk menjadi D tangan X ya. Kemudian sekarang kita selesaikan yang kosekan pangkat K X ini. Kosekan pangkat K ini akan setara dengan apa? Akan setara dengan 1 ditambah dengan tangan kuadrat X dibagi dengan tangan kuadrat X pangkat K-2. Bagaimana kok cara penjabarannya? Jadi gini, kalau misalkan Anda punya kosekan pangkat Kx ya, ini menjadi kosekan kuadrat X dikalikan dengan atau dipangkatkan K-2. Jadi nanti sama ya, setara ya. Kemudian kita tahu bahwa kosekan kuadrat X, kosekan berarti sepersin ya, sepersinus kuadrat X ini pangkat K-2. Kalau misalkan kita tahu bahwa tadi bahwa 1 itu ada apa? 1 adalah ya sin kuadrat X plus cos kuadrat X ya. Anda bisa mengubahnya jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini dijabarkan gitu ya, maka menjadi 1 ditambah dengan cosinus kuadrat X dibagi dengan sinus kuadrat X. Ini semuanya dipangkatkan dengan K-2. Kita tahu tangan itu adalah sin per cos. Sehingga jadi apa? Jadi 1 ditambah dengan 1 dibagi dengan tangan kuadrat X di K/2. Kemudian kalau udah jadi seperti ini, Anda bisa tahu, Pak, wah sudah jadi tangan, jadi sudah setara dengan tangan, jadi mudah. Atau Anda bisa jabarkan lagi menjadi 1 ditambah dengan tangan kuadrat X dibagi dengan tangan kuadrat X, kemudian dipangkatkan K-2. Jadi targetnya adalah mengubahnya dalam bentuk tangan. Sekarang kalau sekan gimana? Wah, sekan juga sama ya. Kalau sekan kita arahkan juga ke tangan ya. Dimana sekan pangkat H-2 itu adalah sekan kuadrat H-2 X. Kita tahu bahwa hubungan bahwa sekan kuadrat X adalah 1 plus tangan kuadrat X. Jadi mudah ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya digabungkan semua, nanti semuanya sudah dalam bentuk D, dalam bentuk tangan. U-nya dalam bentuk tangan gitulah. Jadi mudah. Mungkin kita masuk ke contoh saja lah ya, biar punya gambaran gitu ya. Kita punya seper kosinus pangkat 4 X dx. Ini yang sedikit aja ya. Kita tahu bahwa tadi ya, ini setara dengan apa?
setara dengan sekan pangkat 4 2x. Ya, ini x ya, maka x ya. Sekan pangkat 4 x dx ya. Atau setara lagi dengan apa? Setara lagi dengan sekan kuadrat x ya. Kemudian sekan kuadrat x dx. Ini masuk gitu ya. Ini setara dengan apa? Setara dengan sekan kuadrat x ya d tangan x ya. Kemudian dari sini kita akan tahu dari hubungan sebelumnya bahwa sekan itu apa? Sekan itu adalah 1 plus tangan kuadrat x. Ya, kemudian ini d tangan x. Ya. Sehingga Anda mendapatkan tangan x ya plus ya sepertiga tangan pangkat 3x dx. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah latihan jadi lebih mudah hubungannya. Yang penting Anda tahu hubungan tadi sekan itu adalah 1 plus tangan kuadrat x ya. Kemudian hubungan kosekan itu seperti apa dengan tangan. Ya. Sekarang kita punya bentuk yang lain. Tadi kan sudah sinus dan kosinus ya. Sekarang kalau bentuknya tangan sekan gimana ya? Jika tangan pangkat mx, sekan pangkat nx dx ya, dan kemudian yang berikutnya adalah kotangan pangkat mx ya, pangkat mx ya, kemudian kosekan pangkat nx dx. Ini kalau misalnya tahu tadi pangkat negatif ya, m dan m negatif, maka akan bisa menyelesaikan dengan mudah dengan menggunakan hubungan apa? Dengan menggunakan hubungan bahwa tangan kuadrat x itu adalah sekan kuadrat x min 1 ya. Kemudian kotangan kuadrat x itu adalah kosekan kuadrat x min 1. Jadi ini bisa dipakai juga yang tadi hubungan bahwa pangkat m dan negatif itu adalah penyelesaian diarahkan ke tangan, itu juga nanti akan sama. Contohnya gitu ya, kita punya kotangan 2x ya, kosekan 2x dx ya. Ini akan setara dengan mana? Nah, setara dengan ya kotangan ya kuadrat 2x ya. Kemudian kotangan 2x ya. Kemudian sini kosekan 2x dx ya. Kemudian Anda akan bisa mencoba untuk memasukkan ya, memasukkan apa? Memasukkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk ini dalam bentuk kosekan ya, coba ya. Ya. Di mana Anda akan mendapatkan bahwa ya mungkin setengah ini kan ada 2 ya, mungkin agak mengganggu jika ini diubah menjadi 2x dulu aja ya. Menjadi setengah integral kotangan kuadrat 2x ya. Kotangan 2x ya. 2x ya. D 2x ya. Jadi semuanya sekarang sudah 2x lah ya. Ya. Kemudian Anda akan bisa mendapatkan bahwa ya, nanti Anda bisa mendapatkan bahwa nanti dicek lagi di sini ya, bahwa Anda mendapatkan bahwa ini menjadi D turunan dari kosekan itu adalah apa? Ya. Sebentar, kita tahu bahwa yang disebut dengan mungkin kita cek lagi ya, bahwa kotangan kuadrat ya 2x ya akan setara dengan apa? Kosekan kuadrat 2x min 1 ya. Jadi ini kita jabarkan ya, maka Anda akan mendapatkan seperti ini ya. Kemudian yang 2 ini itu masukkan ke turunannya. Menjadi tapi karena misalkan ini menjadi apa? Ya, menjadi setengah min setengah ya. Integral dari kosekan kuadrat 2x min 1 ya. D kosekan 2x ya. Jadi semuanya sekarang bentuknya kosekan. Kita arahkan ke kosekan kalau sekarang ya. Maka ini menjadi apa? Min setengah ya. Ini menjadi kuadrat ya, berarti sepertiga kosekan pangkat 3 2x ya. Kemudian min kosekan
2x plus C. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ya, wah ini banyak sekali ya yang harus dilatih ternyata ya. Kita punya integral di mana integralnya adalah perkalian antara sinus mx ya dikalikan dengan cosinus nx ya, ataupun sinus dikalikan dengan sinus, ataupun cosinus dikalikan dengan cosinus. Ya, ketika untuk kasus seperti ini maka Anda menggunakan rumus perhubungan bahwa yang tadi yang kita jabarkan di awal gitu ya. Hubungan antara sinus dikalikan dengan cosinus ya. Anda tinggal mengurangi ya sin parameternya m min nx kemudian plus sin m plus nx ya. Kemudian kalau misalnya perkalian adalah cosinus min cosinus ya. Kemudian cosinus itu adalah cosinus di plus cosinus. Ini semuanya adalah m min n, kemudian m plus n, dan m plus n. Contoh ya, kita punya kasus di mana sinus 9x sin x dx ya. Kita punya sinus 9x sin x dx ya. Kemudian ini setara dengan apa? Setara dengan bahwa ini adalah, tadi coba lihat ya. Berarti kita perkalian antara sinus dan ini ya, jadi pakai yang di sini ya. Ya. Oke, jadi ini adalah setara dengan setengah integral dari cosinus ya 9 min 1 ya, jadi kemudian 8x ya. Kemudian minus cosinus 9 plus 1. dx ya. Jadi seperti ini ya. Kemudian Anda bisa integralkan setengah satu per satu ya. Cosinus 8x dx ya, dimin integral dari cosinus 10x dx ya. Dimana ini adalah setengah ya, integral cosinus 8x d 8x ya. Dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 1/8 ya. Min ya, cosinus 10x d 10x ya, dikalikan dengan 1/10. Ya, Anda bisa mendapatkan bahwa ya nanti ini 1/16 sinus 8x ya min 1/20 sinus 10x plus c. Seperti ini ya. Oke ya, jadi ini adalah kasus-kasus kita banyak latihan ya. Nanti kita akan beberapa akan saya jadikan PR gitu ya, biar untuk latih terus hingga Anda menjadi lebih mahir. Ya, demikian untuk yang cara yang pertama ataupun metode bagian trigonometri. Semoga bermanfaat.